Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang kromatografi kertas. Salah satu teknik kromatografi dengan menggunakan peralatan sederhana adalah kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini pertama kali ditemukan oleh Martin dan Singer pada tahun 1943, di mana pada prinsipnya kromatografi ini menggunakan asas partisi, di mana campuran solut akan terpartisi pada fase diam dan fase gerak. Seperti namanya, kromatografi kertas menggunakan bahan baku utama adalah kertas, di mana kertas ini tersusun atas polimer rantai lurus D-glukosa yang terangkai pada posisi alfa 1 dan 4 yang disebut juga dengan selulosa. Bila dilihat dari strukturnya, selulosa ini mempunyai banyak gugus hidroksi yang bersifat hidrofilik. Hal ini yang menyebabkan kertas dapat dengan mudah menyerap air masuk ke dalam kisi-kisi atau pori-pori dari kertas. Oleh karena itu, dalam kromatografi kertas, pada umumnya kertas berfungsi sebagai padatan penyangga atau pendukung, dan air sebagai fase diam. Sedangkan fase gerak dapat berupa campuran air dengan pelarut organik atau buffer. Fungsi utama dari kromatografi kertas ini adalah sebagai pemisah dan untuk identifikasi. Oleh karena itu, seperti umumnya kromatografi, diperlukan suatu senyawa standar untuk membandingkan hasil pemisahan campuran dengan elusi senyawa standar. Dalam kromatografi kertas, pemisahan senyawa-senyawa yang terdapat dalam campuran terjadi secara spesifik. Pemisahan ini dinyatakan dengan RF atau retention factor, atau ada juga yang menyebut retardation factor, di mana RF adalah perbandingan jarak yang ditempuh zat terlarut dengan jarak yang ditempuh pelarut. Nilai RF suatu senyawa bersifat spesifik, sehingga kita dapat membandingkan nilai RF dari senyawa yang terdapat dalam campuran dengan RF senyawa murni. Apabila dalam sistem kromatografi tersebut nilai RF senyawa A yang dipisahkan dalam campuran identik dengan nilai RF senyawa murni A, maka dapat diperkirakan bahwa dalam campuran tersebut mengandung senyawa A. Berikut ini contoh perhitungan nilai RF. Sebagai contoh, misalnya dari hasil pemisahan suatu campuran dengan menggunakan metode kromatografi kertas, diperoleh jarak yang ditempuh solvent dari titik mula adalah 10 cm. Jarak yang ditempuh senyawa berwarna merah dan biru masing-masing adalah 2 dan 8 cm. Maka, untuk menentukan nilai RF senyawa merah adalah 2 dibagi 10 sama dengan 0,2, dan untuk senyawa biru adalah 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Misalnya dalam sistem kromatografi kertas ini juga dilakukan pengembangan atau perambatan senyawa A murni, misalnya senyawa tersebut rodamin B, dengan pelarut dan waktu yang sama, dan diperoleh nilai RF rodamin tersebut identik dengan zat yang berwarna merah, maka dapat diartikan bahwa zat yang berwarna merah yang terdapat dalam campuran tersebut diduga adalah rodamin B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan senyawa dalam kromatografi kertas atau faktor yang mempengaruhi nilai RF suatu senyawa adalah yang pertama, kelarutan.
Partisi terjadi karena adanya perbedaan kelarutan senyawa dalam cairan yang terikat pada fase diam dan cairan pengembang atau fase gerak. Misalnya seperti ini. Pada sistem kromatografi 1, fase gerak atau pengembang yang digunakan adalah etanol air dengan perbandingan 1:1 dan diperoleh nilai RF senyawa A adalah 0,65. Sekilas di sini dapat dilihat bahwa zat A mempunyai kelarutan yang lebih besar pada fase diam, dalam hal ini adalah air daripada zat B. Pembuktian lebih lanjut dengan sistem kromatografi 2, fase gerak atau fase pengembang yang digunakan adalah etanol air dengan perbandingan 2:1 dan diperoleh nilai RF senyawa A adalah 0,37. Maka di sini menunjukkan bahwa kelarutan senyawa A dalam air atau fase diam lebih besar daripada senyawa B. Sedangkan senyawa B memiliki kelarutan yang lebih besar pada fase gerak. Sama halnya dengan kelarutan, polaritas juga berpengaruh pada kromatografi kertas. Pada ilustrasi tadi menunjukkan bahwa senyawa A yang dipisahkan mempunyai kelarutan yang lebih tinggi dalam pelarut polar, yakni air. Nah, di sini mungkin Anda bertanya, mengapa kok digunakan juga fase gerak etanol air 2:1? Padahal pada sistem pertama dengan senyawa gerak etanol air 1:1 sudah diperoleh nilai RF yang baik. Perlu dipahami, tujuan dari pemisahan tidak hanya memisahkan senyawa murni dari campuran, akan tetapi bisa juga memisahkan impuritan atau zat pengotor yang terdapat dalam campuran. Misalnya pada kasus yang kedua, impuritannya bersifat kurang polar daripada zat A. Maka dengan sistem kromatografi yang kedua, kita dapat dengan sempurna memisahkan senyawa A dan B. Faktor yang berikutnya adalah suhu. Perubahan suhu akan berpengaruh terhadap nilai RF. Hal ini disebabkan karena perubahan suhu akan menyebabkan perubahan densitas dan kelarutan tiap-tiap senyawa yang terdapat dalam campuran, sehingga terjadi perubahan koefisien partisi dan kecepatan alir. Dan yang keempat adalah jenis kertas saring yang digunakan atau kertas Whatman. Tipe-tipe kertas Whatman biasanya mempunyai spesifikasi ukuran pori tersendiri. Pada umumnya, semakin kecil ukuran pori, maka kecepatan alir akan semakin lambat. Hal ini disebabkan karena semakin banyak molekul air yang terikat pada kertas saring, sehingga interaksi antara molekul-molekul polar dengan air akan lebih besar dan menyebabkan perambatan lebih lambat. Berdasarkan mekanisme elusinya, kromatografi kertas dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah ascending. Seperti namanya, ascending atau naik, di sini fase gerak akan merambat atau mengembang naik ke atas karena adanya gaya kapilaritas. Jadi di sini pergerakan cairan pengembang akan mengelusi campuran mengikuti arah aliran fase gerak atau cairan pengembang tersebut. Pada tahap ini akan terjadi partisi senyawa-senyawa dalam campuran yang disebabkan karena adanya perbedaan interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Bila interaksi senyawa dengan fase gerak lebih besar, maka senyawa tersebut akan bergerak cepat pada saat proses elusi.
dan bila suatu senyawa berinteraksi lebih kecil dengan fase gerak, maka senyawa tersebut akan bergerak lambat pada saat dielusi. Atau dengan kata lain, bila nilai RF suatu senyawa besar, maka menunjukkan senyawa tersebut memiliki interaksi yang kecil dengan fase diam. Dan nilai RF yang kecil menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki interaksi yang besar dengan fase diam. Tahapan yang perlu dilakukan untuk metode ascending, yang pertama, persiapkan kertas saring yang berbentuk persegi, dan biasanya untuk identifikasi digunakan 2 kertas saring sekaligus, satu untuk campuran dan satu untuk standar. Beri garis bawah pada bagian bawah kertas saring dengan menggunakan pensil dengan jarak kurang lebih 1 cm dari bagian bawah. Persiapkan chamber kosong atau ruang untuk elusi yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian isi chamber tersebut dengan eluen dan tutup agar ruangan dalam chamber jenuh dengan uap eluen. Yang ketiga, totolkan campuran pada garis yang terdapat pada kertas saring, kemudian keringkan hasil totolan tersebut. Ulangi penotolan hingga dirasa cukup, dan penotolan diusahakan tidak melebar. Berikutnya, lakukan penotolan juga untuk larutan standar pada kertas saring yang lain. Setelah kering, gantungkan kertas saring dalam chamber. Bagian bawah kertas saring tercelup pada bagian larutan pengembang, dan perlu diingat, campuran yang ditotolkan tidak boleh ikut terendam dalam cairan pengembang. Kemudian tunggu hingga terjadi proses pemisahan. Selanjutnya ditentukan nilai RF tiap-tiap senyawa dan bandingkan nilai RF senyawa dengan nilai RF standar. Apabila identik, maka dapat diperkirakan bahwa campuran tersebut mengandung senyawa standar. Yang kedua adalah descending. Pada sistem ini, arah aliran fase gerak turun dari atas ke bawah, di mana chamber yang digunakan mempunyai wadah eluen yang terdapat di bagian atas chamber, dan kertas kromatografinya digantung dengan bagian atas yang tercelup pada eluen. Metode ini lebih cepat daripada metode ascending karena pengembangan eluen juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang ketiga adalah kombinasi antara ascending dan descending. Pada sistem ini merupakan gabungan di mana eluen mengembang dari bawah ke atas dan dilanjutkan dari atas ke bawah. Pada bagian bawah chamber dibagi dengan menggunakan sekat tertentu. Satu bagian diisi dengan eluen dan bagian lain dibiarkan kosong. Cara ini banyak digunakan untuk pemisahan campuran yang mengandung senyawa-senyawa yang memiliki karakteristik hampir sama, sehingga membutuhkan pemisahan yang lama dengan menggunakan kertas saring yang lebih panjang. Yang berikutnya adalah kromatografi kertas 2-dimensional atau 2 arah. Digunakan untuk pemisahan campuran yang membutuhkan 2 kali elusi dengan menggunakan eluen yang berbeda. Pada tahap awal, sama seperti tipe ascending, selanjutnya kertas kromatografi diangkat dan dikeringkan. Kemudian diputar 90 derajat dan dimasukkan pada eluen yang kedua. Cara ini banyak digunakan untuk memisahkan campuran yang mengandung kelompok-kelompok senyawa
yang memiliki karakteristik hampir sama. Sehingga pada elusi yang kedua, kelompok-kelompok senyawa dengan karakteristik yang hampir sama tersebut dapat dipisahkan dengan eluen yang kedua. Dan yang terakhir adalah kromatografi kertas dengan cara sirkular atau melingkar. Pada sistem ini menggunakan kertas yang berbentuk lingkaran. Larutan pengembang bergerak secara horizontal dari pusat menuju ke tepi lingkaran. Pusat lingkaran diberi sumbu untuk perambatan fase gerak. Campuran yang dipisahkan ditotolkan di dekat pusat lingkaran. Chamber yang digunakan biasanya adalah cawan Petri. Karena kesederhanaannya, kromatografi kertas ini dapat diaplikasikan pada beberapa identifikasi dan pemisahan, seperti identifikasi dan pemisahan pigmen atau perwarna alami dan sintetik. Yang berikutnya, identifikasi kation anorganik, identifikasi dan pemisahan senyawa aktif pada ekstrak tanaman seperti senyawa alkaloid dan senyawa fenolik, dan yang terakhir adalah identifikasi dan pemisahan asam-asam amino. Beberapa kelebihan dari kromatografi kertas yang utama adalah tidak memerlukan peralatan yang mahal. Dan walaupun dengan menggunakan peralatan sederhana, kita masih bisa memperoleh hasil pemisahan yang cukup baik. Dan senyawa-senyawa berwarna, hasil pemisahan dapat langsung diidentifikasi. Akan tetapi juga terdapat kekurangan dari kromatografi kertas ini, dan yang pasti membutuhkan waktu yang lama pada proses pemisahannya. Serta tidak semua campuran dari senyawa-senyawa dapat dipisahkan dengan menggunakan kromatografi kertas, atau kromatografi kertas ini memiliki keterbatasan parameter uji. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.